Sebuah tower misterius yang entah dari mana keluar dari dalam perut bumi. Manusia dilanda bencana. Para monster yang keluar dari tower bermunculan dan menghancurkan bumi. Manusia terpilih yang disemuan ke dalam tower menjadi harapan terakhir umat manusia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jaehwan yang kewalahan melawan Gigantes berhasil mengalahkannya setelah mengaktifkan Naked Setting. Jaehwan juga mengalahkan X yang seorang Gigantes dengan kesadaran. Setelah itu Mayad menanamkan mata X pada Divine Artifact hingga membuat Deus Ex Machina bangkit. Kebangkitan Deus Ex Machina menghasilkan sebuah ledakan yang dahsyat. Para Watchmaker lari menjauh. Jika kita terkena ledakan itu, kita akan mati. Lari secepat mungkin. Salah satu dari mereka kemudian terkena ledakan itu. Tubuhnya langsung hancur tak tersisa. Ledakan itu juga menghancurkan gedung pelelangan dan menyebar luas. Jaehwan mencoba bertahan dengan pedangnya. Sialan, hanya dari melepaskan world powernya saja, daya hancurnya sudah sebesar ini. Kekuatan yang benar-benar di luar bayangan. Jaehwan teringat kembali saat ia meminjam kekuatan Katrastop. Kekuatannya mungkin setara dengan Katrastop. Deus terus memancarkan kekuatannya. Jaehwan mulai tak kuat menahan. World powerku sudah hampir habis. Kalau berlanjut seperti ini, aku bisa mati. Dan kemudian tiba-tiba seseorang muncul. Jaehwan mengenalinya. Andersen, apa yang kau lakukan? Andersen masuk ke dalam tubuh Rahel dan mencoba membantu Jaehwan. Andersen bilang, aku juga tidak tahu. Saat aku bangun aku sudah ada di sini. Sekarang aku akan menahannya. Kau pergilah. Kemudian Ethan dengan proksinya Yihan datang membantu. Aku juga akan membantu. Andersen bertanya, jadi selama ini kau masih hidup? Ethan menjawab, kau benar, jadi kau sudah kembali ke tubuh Rahel. Andersen bilang, tapi hanya sebagian jiwanya masih belum kembali. Tapi aku merasakan jika dia masih bersama aku. Ethan berkata, itulah yang terpenting. Sekarang tidak ada waktu untuk reuni. Jaehwan, cepat pergilah, kami akan menahan sisanya. Jaehwan lalu heran karena di sana ia juga melihat Arteina dan Justice. Sejenak Jaehwan berpikir, apa itu tadi ilusi? Dalam sesaat aku melihat Arteina dan Justice berada di samping mereka. Bayangan mereka langsung memudar dengan cepat. Tapi aku tahu bahwa dewa legendaris yang pernah melawan fase akhir Metaverse sekarang bertarung bersama aku. Dari belakang Runard, Pilgrim, dan Gale juga datang. Kami juga akan membantumu, Jaehwan. Jaehwan teriak, jangan mendekat. Deus kembali membuat sebuah ledakan. Jaehwan tubuhnya terpental. Ia mulai kehabisan world power. Sialan, aku tak bisa bergerak. Andersen masih bertahan, lalu mendekati Jaehwan. Cepat bangun. Andersen mengalirkan word powernya pada Jaehwan. Dalam hatinya Jaehwan bilang, word power ini sedang mengalir ke dalam tubuhku. Apa ini milik Andersen? Andersen bilang lagi, Jaehwan lihat itu. Deus sedang bertarung melawan Gigantes. Kenapa para Gigantes melawan Mayad? Dari belakang Karavan berkata, para Gigantes itu dikirim sebagai bantuan untuk Tron karena Deus Ex Machina itu memutuskan link yang terhubung dengan Dewa Sepentron. Dewa tanpa proksi akan kehilangan sebagian besar kekuatannya. Jadi Fissure berpikir jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyerang Sepentron. Kita bertemu lagi Heaven Slayer. Jaehwan bingung. Kau itu Kronos atau Pao? Karavan kesal. Sialan, aku ini Karavan. Kemudian anggota Fissure lain mulai berdatangan. Cari di suatu sudut dan temukan Sepentron. Mereka pasti belum pergi jauh dari sini. Karavan kesal. Bahkan Awakener Fissure sudah mulai bergerak sekarang. Jika saja link kami dengan dewa tidak terputus, sampah seperti dia tidak akan jadi masalah. Jaehwan bertanya, jadi linkmu dengan Ignis terputus? Karavan bilang, bagaimana kau bisa tahu? Andersen menjawab, kau baru saja mengatakannya tadi. Kami tahu kau mau mencari dewamu, tapi kita harus keluar dulu dari sini. Aku akan memberitahumu cara setelahnya.
Kemudian setelah Jaehwan membaik, ia mulai bergerak. Kamu mau pergi kemana? Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Andersen. Jaehwan berkata, Deus Ex Machina itu tidak ada bedanya dengan Gigantes. Aku pasti bisa mengalahkannya. Andersen menahan dengan memegang tangan Jaehwan. Berhenti, apa kau pikir bisa melakukannya? Jangan pergi ke sana, itu hal yang mustahil. Andersen yang memegang tangan Jaehwan lalu melihat ilusi Jaehwan kecil. Pada momen itu Andersen melihat wajah seorang anak kecil pada Jaehwan. Anak kecil polos yang tidak pernah menyerah akan mimpinya. Anak kecil yang tidak memahami hal yang mustahil. Anak kecil yang akan menantang apapun di hadapannya tanpa henti. Kemudian sesuatu yang jauh yang ada di dalam diri Andersen mulai bergejolak. Sensasi yang datang dari tempat jauh di luar akal sehat dewa manapun. Sensasi itu menyebar ke seluruh tubuh Andersen. Dan dia memilih untuk menerima perasaan itu. Andersen lalu berkata, aku juga akan ikut. Jaehwan bilang, kau bisa mati. Andersen tersenyum. Aku tahu, itulah kenapa aku mau ikut bersamamu. Jaehwan bergetar. Sudah lama sekali sejak ada seseorang yang mengatakan hal itu kepadanya. Namun pada saat itu Jaehwan belum menyadari jika kemurnian adalah sesuatu yang hanya bisa dilindungi oleh orang lain. Untuk menjaganya agar tetap murni, seseorang harus rela memikul beban ketidakdewasaan itu. Dan Jaehwan dapat memahaminya. Mereka berdua lalu maju. Karavan teriak, kalian mau kemana? Lebih baik lari daripada melawan orang itu. Mereka tak menghiraukannya. Jaehwan bertanya, kenapa kau tak melepaskan pakaianmu? Apa kau tidak akan memakai setting naked? Andersen menyiapkan pukulan. Perhatikan baik-baik. Aku akan menunjukkan padamu arti ketelanjangan yang sesungguhnya. Tapi kemudian, tangan raksasa Deus sudah berada di hadapan Andersen. Andersen tak bisa menghindari itu. Ia terkena hantamannya, tubuhnya langsung terpental. Deus langsung memberi serangan pada Jaehwan. Jaehwan menahan itu dengan pedangnya, tapi perbedaan kekuatan yang besar membuat Jaehwan terpental jauh. Jaehwan segera bertumpu dan melesat maju. Dia membenci pakaian dan menghabiskan seluruh hidupnya seperti itu. Maya dalam Deus berkata, Jaehwan, kau sama persis seperti yang digambarkan Seolha. Naked Flail adalah setting yang bagus, terutama di zaman Gigantes seperti ini. Tapi apa kau pernah berpikir, kenapa setting sebagus itu tiba-tiba hilang begitu saja? Kenapa setiap dewa yang mewarisinya berakhir kehancuran? Mereka berdua siap beradu pukulan. Tabrakan kedua kekuatan mereka menghasilkan daya hancur yang besar. Jaehwan mulai kelelahan. Sepertinya sudah selesai. Tapi di sana, Deus masih berdiri. Mayad berkata, ketika sebuah setting menghilang di Abyss, biasanya ada alasannya. Jaehwan sontak kaget. Bagaimana bisa? Mayad bilang lagi, kalau dipikir-pikir, setting itu sebenarnya sangat mudah dibongkar jika Naked Flail dimulai dari ketelanjangan. Mendadak Jaehwan teringat setting milik Mayad. Leader Pisur ini mempunyai teknik yang benar-benar berbeda. Setting tipe manipulasi yang memutar ingatan atau mengubah wujud, augmented reality. Mayad bilang, kau tinggal memaksakan pakaian padanya. Dengan setting Mayad, Jaehwan dipaksa memakai pakaian. Mayad bilang lagi, aku akan bertanya, maukah kau bergabung dengan Fissure? Jaehwan menatap dengan penuh amarah. Mayad berkata, baiklah kalau begitu, mari kita akhiri ini. Mayad siap memberi pukulan. Kemudian terdengar suara, Tentron. Tunggu. Mayad menghentikan pukulannya. Imai datang. Apa yang terjadi? Apa-apaan ini? Kenapa kau melawan orang itu? Mayad menjawab, kau terlambat Imai. Semuanya terjadi begitu saja. Imai teriak, tapi apapun alasannya, kau tidak benar-benar berniat membunuhnya bukan? Itu bukan bagian dari rencana kita. Kalau kau membunuhnya, Seolha akan mengamuk. Kasim, jangan cuma menonton dan katakan sesuatu.
Kasim menjawab, amarah Seolha memang menakutkan, tapi ini keputusan dari Tentron. Mayad bilang, Imai, Kasim, mundur sekarang. Imai masih tak mau diam, tunggu Tentron. Mayad mulai kesal. Sebuah tekanan word power lalu menyebar kuat di area. Jaehwan mencoba menahannya. Ia gemetaran. Ini berbeda dari tekanan sebelumnya. Ini bukan kekuatan Deus Ex Machina. Ini adalah kekuatan Mayad, kekuatan sejati dari leader Fissure. Mayad berkata, jujur saja, aku belum siap untuk menyelesaikannya semua sekarang. Jaehwan, berkatmu aku mendapatkan core dari Deus Ex Machina. Karena itulah, sudah sepatutnya aku membalasnya. Jaehwan, aku akan memberimu satu kesempatan. Jaehwan pikirannya mulai kacau. Ia teringat dengan Andersen yang tak sadar dan juga setting naked yang tak bisa dipakai. Sekarang tak ada waktu untuk ragu. Jaehwan teriak, Katrasto, pinjamkan Void Sword padaku. Tapi kemudian tak ada jawaban. Jaehwan sontak heran. Jangan bilang dia juga telah terhubung dengan Katrastop. Teman-temannya teriak, Jaehwan pergilah dari sini. Kali ini kau benar-benar akan mati. Sejenak Jaehwan berpikir, kalau aku kalah, semua orang di sini akan mati. Andersen, Ronald, Pilgrim, Gale. Dan di tengah kekacauan pikirannya, suara terdengar. Sejak kapan kau peduli akan hal itu? Sekarang kau peduli pada mereka. Ingatan-ingatan Jaehwan di masa lalu muncul. Mereka bukan orang-orang yang seharusnya kau khawatirkan. Ini adalah musuh yang tidak bisa ditangani. Jika kau bertarung di sini, kau akan mati. Bukankah dahulu kau tidak peduli siapapun yang hidup atau mati? Kau ingin menghancurkan dunia. Dengan pola pikir seperti itu, kau tidak akan menang. Jaehwan menjawab, aku tahu, tapi meskipun begitu aku tetap harus melakukannya. Constellation Breaker dan Fate of Web tidak akan berhasil. Yang bisa aku lakukan hanyalah word stabbing. Tapi hanya mengandalkan itu saja tidak cukup. Kalau saja aku bisa memanifestasikan santuariku. Suara itu kembali terdengar. Menurutmu itu akan cukup untuk menang? Jaehwan menjawab, aku tidak tahu, tapi aku harus mencobanya. Baiklah, akan kami pinjamkan kekuatan kami padamu, tapi tidak banyak untuk saat ini. Dan kemudian, Jaehwan diselimuti word power yang kuat. Mayad yang melihat itu heran, ini tidak mungkin. Mayad kemudian keluar dari Deus. Ia bilang, tidak sopan rasanya menonton pemandangan seperti ini sambil bersembunyi. Aku tidak akan memakai 3 Divine Artifact. Mayad lalu tersenyum. Jaehwan berkata, full Sanctuary Manifestation. Area di sekitar mulai berubah. Langit merah, burung gagak, lautan darah, dan tengkorak mulai menyelimuti area. Maya tertawa. Seperti yang kuduga kau juga melihatnya. Maya tertawa di hadapan sebuah mata besar di atas pohon. Mayad berkata, ini akhir dunia. Setelah itu sebuah tower menjulang tinggi di dalam santuari. Mayad sadar itu. Jadi tower itu adalah mimpi buruk yang berhasil kau lalui. Senang akhirnya bisa mengenalmu lebih jauh karena kau telah memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Sepertinya aku harus menunjukkan sesuatu sebagai balasan. Kemudian Mayad juga mengeluarkan sebuah tower. Di atasnya terlihat seperti mata yang menggantung. Jaehwan dalam hatinya bilang, tower itu sepertinya lebih tua dari towerku, Citadel of Regret. Mungkin berasal dari generasi pertama atau bahkan sebelumnya. Mayad berkata, tower-tower dibangun bagi mereka yang ingin menuju akhir dunia. Sayangnya towermu berbeda dari milikku. Tapi karena kita memiliki tujuan akhir yang sama, kita sangat mirip. Bagaimana menurutmu, Jaehwan? Jaehwan menjawab, satu hal yang pasti, dunia yang kau cari dan dunia yang aku cari itu jelas berbeda. Pertarungan dimulai. Jaehwan melesat maju.
Keduanya mulai beradu serangan. Mayat bisa menangkis serangan Jaehwan. Mayat bilang, kau benar-benar sulit dimengerti Jaehwan. Keras dan dingin, namun dipenuhi kehangatan. Begitu kejam hingga dijuluki Heaven Slayer dan God Slayer, namun tetap murni tanpa batas. Mayat kemudian melihat ilusi sosok anak kecil saat melihat Jaehwan. Mayat tertawa. Hal yang membuatku tertarik padamu mungkin bukan kekuatanmu, melainkan daya tarikmu itu. Jaehwan dipentalkan dengan serangannya. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, Jaehwan. Ayo tunjukkan padaku dengan sungguh-sungguh. Gunakan semua kekuatan yang kau punya. Hancurkan aku sepenuhnya jika perlu. Jaehwan, tunjukkan padaku segala yang kau miliki. Jaehwan memberi step. Di sisi lain, Karavan dalam santuari Jaehwan mulai sadar. Sialan, kepalaku rasanya mau pecah. Di dekatnya, Runad memegang Andersen yang belum sadarkan diri. Karavan bilang, jangan khawatir, itu bukan cedera fatal. Aku sudah memberikan pertolongan pertama, dia akan segera sadar. Runad tersenyum, benarkah? Syukurlah, terima kasih. Tapi siapa kau sebenarnya? Karavan tak mendengarkan dan terus memperhatikan pertarungan Jaehwan. Aku harap orang itu tidak mati. Kalau sampai dia gagal mendapatkan kembali Divine Artifact, kita akan tamat. Tidak, pertama-tama aku harus mencari cara untuk bertahan di sini. Hei bocah, kemana teman-temanmu? Runad menjawab, Pilgrim pergi menemui Nona Rene untuk meminta bantuan, dan Gale pergi ke God of Tomorrow. Karavan heran, apa maksudnya itu? Jadi intinya mereka pergi meminta bala bantuan. Baiklah, kalau begitu sampai mereka kembali, aku akan menghadapi anggota Fissure lain. Tenang saja, meski di waktu sedang tidak ada link dengan dewaku, aku tetap yang terkuat. Dan satu lagi, gadis itu bilang akan membantu mencari dewaku. Jadi tolong jaga dia baik-baik. Karavan kemudian maju. Runad teriak, tunggu. Aku cuma ingin tahu siapa kau sebenarnya. Di pertarungan Jaehwan, Mayat mulai memojokkan Jaehwan. Satu tusukan pedang Mayat bisa ditahan. Jaehwan sekuat tenaga menahan itu. Mayat bergerak ke samping dan memberi serangan. Serangan itu menghasilkan lintasan yang menghancurkan sebagian santuari. Jaehwan tubuhnya terpental. Serangan lanjutan datang. Mayat dengan serangannya terus menghancurkan santuari. Oblivion. Jaehwan mengaktifkan tahapan Awakening. Jaehwan sudah berada di belakang Mayat dan siap menyerang. Mayat menyadari itu dan langsung menengok. Dengan cepat Mayat melesat maju. Ia memberi pukulan. Jaehwan kembali terpental. Mayat mengejarnya. Jaehwan bangkit dan coba menangkis setiap arah serangan Mayat. Satu tendangan Mayat mendarat di tubuh Jaehwan. Jaehwan tak mampu melawan. Kemudian Mayat mencekik Jaehwan. Ia berkata, saat di pelelangan kau bertanya kenapa aku terikat oleh Pact of Seven Throne. Alasan sebenarnya tidak terlalu rumit. Itu karena di antara mereka yang diawasi dengan penuh kewaspadaan, akulah yang paling dekat menjadi True God. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.